Shalom. Ada dua hal penting ya dalam kehidupan Kristen yang menyangkut hati dan mulut ya. Kita baca dulu ini Mazmur 45 ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Di sini kita melihat ya, ketika hati itu penuh dengan sesuatu, maka akan meluap lewat mulut ya, lewat kata-kata. Jadi kalau hati ini penuh dengan sukacita misalnya, maka luapannya itu bisa menjadi kata-kata yang indah. Ya, di sisi lain perkataan kita, lidah kita juga menjadi seperti pena ya, dia oleh seorang juru tulis yang mahir. Nah, sekarang kita lihat Amsal 3 ya. Amsal 3 ini sebentar dari ayat 1 ya. Ini beberapa ayat bagus sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita lihat dulu ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Lalu ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 4 itu mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu kalau terjemahan lain kita bisa katakan itu mendapatkan favor ya, favor of God and favor of man. Jadi untuk terrealisasinya ayat 4 itu ada 3 ayat yang mendahuluinya. Yang pertama, jangan melupakan ajaranku ya. Yang kedua, memelihara hati, memelihara perintah ya, perintah Tuhan. Kalau kita bicara konteks ini ya, artinya kita tidak melupakan firman Tuhan, lalu kita hati kita ini diisi ya dengan perintah Tuhan ya. Jadi kita maintain istilahnya perintah Tuhan itu ada dalam hati kita. Lalu dampaknya dari dua hal ini adalah panjang umur dan lanjut usia ya. Jadi artinya menikmati umur panjang dan juga kesejahteraan ya. Ada kemakmuran ya, ada kuasa untuk menikmati kehidupan ya, dikencangkan dengan umur panjang ya. Seperti kata pemazmur di pasal 91, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia ya. Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, bagaimana caranya kita ini, kan kalau dikatakan kalungkan itu pada lehermu, artinya leher itu kan yang mengatur ya, kepala ini bergerak kemana ya, kepala ini melihat ke arah mana, itu ada pada leher ya. Lalu tuliskan itu pada loh hatimu, bagaimana cara menuliskannya? Nah, tadi kita baca di Mazmur 45, lidahku seperti pena di tangan seorang juru tulis yang mahir. Ya, jadi artinya ada dua hal penting ini yang menyangkut hati dan menyangkut mulut ya, lidah atau bibir. Yang daripadanya perkataan kita itu keluar. Jadi kalau hati kita penuh dengan sukacita, kebaikan, maka meluap dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Di sisi lain, perkataan yang kita ucapkan itu juga akan seperti pena ya, yang menulis dalam loh hati kita. Di perjanjian lama, Musa itu waktu turun dari Gunung Sinai, dia membawa 2 loh batu. Dan itu isinya hukum-hukum ya, yang dia dapatkan dari Tuhan ya, dikenal sebagai hukum Taurat ya, ada 10 yang dituliskan di situ. Nah, tetapi di perjanjian baru khususnya, maka firman itu tertulis dalam hati kita ya. Yang pertama karena kita menjadi ciptaan baru,
maka roh kita menjadi penurut, ya. Tapi kemudian dengan membaca firman, kita mengakuinya, mengucapkannya, maka itu seperti pena yang dipakai untuk menulis dalam loh hati kita, ya. Saya teruskan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana kita mengakuinya, ya? Tidak hanya dari keputusan, ya, bahwa kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita hadapi, tapi juga lewat perkataan kita mengakui, kita declare, ya, deklarasikan, ya. Tuhan, Engkaulah gembalaku, ya. Jadi dengan mengucapkan itu, kita menyatakan keputusan kita bahwa Tuhanlah gembala kita, itu membuat seperti kita menulis dalam loh hati kita, ya. Nah, itu akan masuk, ya, ke dalam alam bawah sadar kita dan mengontrol selanjutnya tindakan kita, ya. Dengan cara mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, maka Ia akan meluruskan, ya, jalan kita. Lalu ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, ini menarik sekali, ya. Karena dalam hidup kita ini kadang-kadang tanpa sadar, ya, itu tipis sekali dan seringkali kita tidak merasakan hal itu, ya. Kita merasa diri kita bijak, ya. Dan lalu refleks tanpa bertanya kepada Tuhan, ya. Sebagai contoh misalnya saya pernah ceritakan, ya, bagaimana Musa ketika orang Israel itu kekurangan air, mereka protes bersungut-sungut, lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa, ambil tongkatmu, pukulkanlah gunung batu, ya. Ada gunung di situ, ya, bukit, disuruh pukulkan tongkatnya Musa itu ke gunung itu, maka air akan keluar. Nah, setelah itu, setelah berapa lama, kejadian yang sama terjadi lagi. Orang Israel protes bersungut-sungut karena tidak mendapat air. Lalu Tuhan bilang sama Musa, ambil tongkatmu itu, berdirilah di hadapan gunung batu, ya, gunung batu itu, lalu kamu berkata kepada gunung itu supaya dikeluarkan air dari gunung tersebut. Lalu Musa mengambil tongkatnya, ya, kemudian dia bilang sama orang-orang Israel, hai orang-orang durhaka, katanya, kamu protes lalu kamu bersungut-sungut terus. Apakah kamu mau supaya kami keluarkan air dari gunung batu ini? Lalu Musa memukul, ya, gunung batu itu dengan tongkatnya. Airnya keluar, tapi Tuhan menegur Musa dan berkata, ya, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Aku cuma perintahkan supaya kamu berbicara kepada gunung batu itu, tapi kamu tanpa sadar, ya, menganggap dirimu bijak karena dulu perintahnya adalah pukulkan tongkat ke gunung batu, ya. Jadi Musa itu bertindak di luar tuntunan Tuhan dan akhirnya Tuhan bilang kamu tidak masuk tanah perjanjian, ya. Dalam hidup kita kadang kita sudah berjalan, ya, sudah punya banyak pengalaman, atau yang paling sering itu ketika kita mungkin bertambah, ya, dalam otoritas, ya, dalam kemakmuran, ya. Lalu tanpa sadar itu hati bisa menyimpang, ya, dengan mudah. Kita menganggap diri kita sendiri bijak. Nah, tanpa sadar kita agak bergeser, ya. Ketika dikatakan takutlah akan Tuhan itu sebenarnya sikap pada respect, tanya Tuhan, ya. Punya sesuatu tapi tanya sama Dia, boleh nggak lakukan hal ini, ya, kira-kira seperti itu. Jauhilah kejahatan dan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau hamba-hamba Tuhan yang belajar tentang healing, ya, kadang-kadang ayat-ayat seperti ini bisa menjadi satu penjelasan yang sangat panjang. Bahwa ketika kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, tapi kita senantiasa melibatkan Tuhan, maka itu menyembuhkan tubuh kita, ya, dari penyakit yang mungkin menyerang kita, dan itu membuat tulang-tulang kita menjadi segar, ya. Jadi kembali lagi, ya, ini soal keputusan untuk percaya kepada Tuhan
ya, untuk jaga hati kita, ya, lalu lakukan apa yang dia perintahkan, perkatakan hal-hal yang positif. Sekarang kita lihat Amsal 4 ayat 20. 21 ya, sampai 22, 23 dan 24 ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, kita lihat lagi di sini ya, ini soal firman Tuhan ya. Perhatikan perkataanku, camkan ya. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Lalu dikatakan janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu ya. Bagaimana cara menyimpannya itu? Ya, memperhatikan, merenungkan perkataan Tuhan, ya, firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, lalu mengucapkannya. Ya, lidah kita itu menjadi seperti pena di tangan juru tulis ya, menuliskan firman itu dalam lubuk hati kita lewat perkataan. Coba ingat baik-baik ya, waktu kita masih SD kita diajar perkalian, lalu kita mesti hafal itu. 1 kali 2 ya, 1 kali 3 ya, terus itu masih gampang. Nanti 2 kali 1, 2 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Terus itu dihafal itu ya. Kadang-kadang dulu saya masih ingat waktu SD 1 kelas ya, gurunya pakai tongkat dia ketok ya. Ya mulai, lalu 5 kali 1 sama dengan 5, dia ketok lagi pakai mistar ya, pakai penggaris kayu yang panjangnya 1 meter tuh ya, dia ketok meja, tak gitu ya. 5 kali 2 sama dengan 10, dipukul lagi, tak. 5 kali 3 sama dengan 15. Itu diucapkan berulang-ulang sampai akhirnya hafal ya. Nah, jadi pengulangan ya dalam pengucapan itu membuat perkataan kita itu masuk ya ke dalam alam bawah sadar kita ya, itu jadi seperti tertulis di dalam hati kita ya lewat perkataan. Lalu dikatakan ayat 22 ya. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Lalu ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya. Jadi ada satu obat ya, kesembuhannya dalam bahasa aslinya ini medicine atau obat. Ada satu obat yang bisa menyembuhkan seluruh penyakit apapun ya, yang mungkin menyerang tubuh kita, yaitu adalah firman. Ya. Firman yang kita perhatikan, yang kita renungkan, kita ucapkan, kita senantiasa mata kita tertuju kepada firman tersebut, lalu kita menyimpannya dalam lubuk hati kita mengucapkan, kita mengakuinya, kita mendeklarasikannya, dan itu menjadi kehidupan bagi kita yang mendapatkannya ya. Jadi istilahnya begini, firman itu waktu kita dengar pertama kali itu suatu pengetahuan, knowledge ya, masih di otak kita. Tapi waktu kita mengucapkan, mengakui, merenungkan, maka akan tiba saatnya firman itu menjadi milik kita ya. It's mine, itu milik kita, milik saya gitu. Dan ketika itu menjadi milik kita, ya, itu menjadi powerful, berkuasa sekali. Waktu kita ucapkan, mujizat terjadi, ya, kesembuhan terjadi. Ya, tidak hanya bagi kita, ya, kita hidup dalam kesehatan ilahi, tapi juga bagi orang lain, ya. Terus ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini kembali lagi jaga hati ya. Hati-hati dengan banyak berita negatif ya di YouTube. Beritanya mungkin fakta, tetapi itu mengotori hati kita, mengganggu ya pertumbuhan iman kita. Lalu setelah jaga hati, ayat 24 apa ini? Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi setelah hati dibicarakan mulut ya, lidah atau bibir kita ya. Buanglah mulut serong daripadamu. Jadi belajar untuk mengucapkan sesuatu yang memang kita percayai dalam hati kita jaga hati kita, lalu itu biar meluap ya lewat mulut bibir kita. Seperti tadi Mazmur 45 ya, hatiku meluap dengan kata-kata indah ya. Lewat kata-kata itu meluap keluar. Lalu dikatakan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu ya. Jadi belajar konsisten, perkataan ini dijaga ya,
sesuai dengan apa yang kita percaya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang perjanjian baru ya, kita lihat Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ini kalau kita pelajari Roma 10 ya, ayat 17 ya, Roma 1 ya, pokoknya kitab Roma ini bicara mengenai iman, dan kalau di breakdown iman itu ada terdiri dari dua elemen ya. Dan soal hati yang percaya, itu soal keputusan. Lalu yang kedua adalah soal mulut ya, pengakuan yang kita ucapkan, yang keluar dari hati kita yang percaya itu, dan kita deklarasikan. Nah, dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi waktu orang percaya kepada Yesus, maka orang itu secara legal dibenarkan ya. Tapi kemudian langkah selanjutnya adalah mulut itu mengaku apa yang dipercaya itu. Aku percaya ya. Dan waktu kita deklarasikan itu, maka mekanisme keselamatan itu terjadi ya, kayak di stempel gitu. Kayak misalnya kalau habis sidang rapat ya, kemudian diputuskan oke, setuju, nah, palunya diketok tak tak tak, nah gitu, artinya sah, udah setuju ya, kayak begitu. Itu kayak di stempel. Jadi kita perlu belajar jaga ya mulutnya, lidah kita ini, belajar mengakui seperti yang hati kita itu percaya ya. Nah, kata diselamatkan ini ya, dalam bahasa aslinya sozo ya, kata kerja, kata bendanya itu soteria ya. Kata sozo atau soteria ini diselamatkan tuh bukan hanya menyangkut nanti di kehidupan kekal pada waktu kita bersama dengan Tuhan ya, di surga, bukan hanya itu, tapi di dunia ini juga. Karena kata sozo ini diterjemahkan di bagian lain sebagai disembuhkan, dipulihkan, diberkati, ya, diselamatkan, itu terkandung di situ semua. Jadi mekanismenya itu bagaimana kita memiliki apa yang Tuhan janjikan adalah ketika kita mendengar firman, ya, kita baca, kita renungkan, kita aktif ya untuk menyelidiki, mendengar firman Tuhan, belajar, lalu kita putuskan untuk percaya. Ya, ada banyak lagu yang dibuat ya berdasarkan prinsip ini ya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Nah, itu keputusan. Ya. Ada lagi lagu yang lain, aku percaya, Tuhanku dahsyat. Nah, itu keputusan ya. Keputusan kita untuk percaya. Lalu kita nyatakan itu lewat mulut ya. Deklarasikan itu. Itu mekanismenya seperti itu ya. Bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Setelah itu memang ada tindakan berdasarkan iman yang memang kita dapat ya. Aku percaya, lalu mulai bertindak ya. Setelah keputusan untuk percaya, lalu mengucapkannya dan kemudian bertindak. Di Alkitab ada contoh misalnya perempuan yang sakit pendarahan. Sudah 12 tahun dia sakit dan uangnya udah habis. Dan kemudian dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Dan dia percaya. Ya. Lalu dia mulai berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Itu perkataan yang ada dalam pikirannya. Ya. Kemudian dia mulai bertindak. Aku percaya kalau aku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Lalu dia bertindak ya. Dan akhirnya seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ya. Kadang-kadang butuh waktu ya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara ya, dia kutuk, tidak ada lagi yang makan buahmu ya sampai selama-lamanya. Itu langsung kering sebenarnya akarnya itu, tapi butuh waktu sampai itu termanifestasi, sampai itu terlihat ya. Ya, jadi kita belajar di sini ya, jaga hati dengan segala kewaspadaan, lalu jaga juga mulut, lidah, bibir kita. Jangan dolak-dalik ya. Belajar memperkatakan seperti apa yang kita percayai, yang Tuhan janjikan ya bagi setiap orang percaya. God is good all the time.
Dia selalu baik dalam setiap bagian kehidupan kita. Haleluya. Amin.